warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Jaka Pratama. Saya di sini sebagai asisten laboratorium PAKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum COD atau Chemical Oxygen Demand dengan metode reflux tertutup secara titrimetri. Sumber yang digunakan pada prosedur kali ini menggunakan SNI nomor 698973 pada tahun 2019. Prinsip yang digunakan adalah senyawa organik dan anorganik, yang terutamanya organik dalam contoh uji, dioksidasi oleh kalium dikromat dalam reflux tertutup selama 2 jam menghasilkan Cr3+. Kelebihan kalium dikromat yang tidak tereduksi dititrasi dengan larutan ferroamonium sulfat atau yang sering kita sebut dengan larutan FAS menggunakan indikator ferroin. Jumlah oksidan yang dibutuhkan dinyatakan dalam ekuivalen oksigen atau O2 mg per liter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Untuk alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama buret, terus klem dan statif, pipet ukur 1 mili, pipet ukur 10 mili, pipet tetes, labu-digestion vessel, Erlenmeyer 250 mili, gelas kimia 250 mili, botol semprot, serta bulb. Untuk bahan yang digunakan adalah yang pertama, sampel contoh uji, yang kedua, larutan praksi asam sulfat, yang selanjutnya larutan J-gel atau larutan kalium dikromat dengan normalitas 0,1 normalitas. Selanjutnya larutan ferroamonium sulfat atau larutan FAS dengan konsentrasi 0,05 normalitas. Serta larutan indikator ferroin. Untuk yang pertama, kita akan melakukan dulu standarisasi larutan FAS yang kita buat menggunakan larutan kalium dikromat atau larutan J-gel dengan konsentrasi 0,1 normalitas. Yang pertama ini, kita akan pipet terlebih dahulu larutan Aquades sebanyak 10 mili menggunakan pipet ukur 10 mili. Masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili. Kemudian tambahkan 0,5 larutan J-gel sebanyak 0,5 mili menggunakan pipet ukur 1 mili. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang tadi. Selanjutnya, tambahkan larutan indikator ferroin sebanyak 2-3 tetes. Kemudian titrasi menggunakan larutan FAS yang akan distandarisasi.
Titrasi menggunakan larutan vas hingga menjadi warna dari warna ini menjadi biru kehijauan, kemudian menjadi warna coklat kemerahan. Titrasi selesai hingga warna coklat kemerahan. Setelah itu, baca volume yang ada pada buret. Untuk volume yang berkurang pada buret adalah 1 mili. Kemudian, catat dan hitung normalitas dari larutan vas tersebut. Oke, untuk perhitungannya adalah volume larutan digestion dikali dengan normalitasnya. Volume larutan yang dipipet adalah 0,5 mili. Kemudian dikali dengan normalitasnya 0,1 dibagi volume titrasi yaitu 1 mili. Sehingga normalitasnya adalah 0,05 normalitas. Lakukan untuk sekali lagi standarisasi untuk duplo. Selanjutnya adalah pemeriksaan contoh sampel uji. Yang pertama, kita pipet untuk blanko terlebih dahulu, yaitu menggunakan larutan Aquades. Pipet sebanyak 2,5 mili menggunakan pipet ukur 10 mili. Masukkan ke dalam labu digestion facial yang telah ditandai atau dinamai dengan label agar tidak tertukar dengan sampel. Setelah blanko, kita pipet sampel atau contoh uji. Boleh menggunakan pipet yang sama, namun jangan lupa untuk membilasnya terlebih dahulu menggunakan sampel. Pipet sebanyak 2,5 mili juga. Masukkan ke dalam labu digestion vessel yang telah diberi label. Lakukan secara duplo. Kemudian tambahkan larutan digestion sebanyak 1,5 mili. Menggunakan pipet ukur 10 mili. Jangan lupa selalu bilas terlebih dahulu.
Masukkan ke dalam tabung masing-masing sebanyak 1,5 mili. Terakhir, menambahkan larutan pereaksi asam sulfat sebanyak 3,5 mili menggunakan pipet ukur 10 mili. Setelah dipipet, masukkan ke dalam labu yang tadi sebanyak 3,5 mili. Kemudian tutup labunya. Lakukan hal yang sama untuk kedua sampel yang tadi. Setelah itu, setelah ketiganya ditutup dan ditambahkan larutan pereaksi asam sulfat, homogenkan ketiganya. Kemudian lakukan reflux secara tertutup menggunakan heater block selama 2 jam. Setelah itu, lakukan pemanasan selama 2 jam pada suhu 150 derajat menggunakan alat heating block. Setelah pemanasan selama 2 jam selesai, ambil sampel. Kemudian, tunggu hingga sampai suhu ruang, kemudian lakukan titrasi. Setelah ditunggu hingga sampelnya menjadi suhu ruang, lakukan pemindahan kepada labu Erlenmeyer secara kuantitatif. Caranya adalah pindahkan seluruhnya dulu kepada labu Erlenmeyer. Kemudian bilas tabungnya dengan aquadev sedikit saja. Bilas keseluruhan tabung, lalu masukkan kembali ke labu Erlenmeyer. Jangan lupa pindahkan label agar tidak tertukar dengan sampel. Kemudian lakukan hal yang sama pada sampel 1 dan sampel 2.
Setelah dipindahkan secara kuantitatif, tambahkan larutan indikator veroin sebanyak 2 tetes, kemudian dititrasi menggunakan larutan fast yang telah distandarisasi. Yang dititrasi pertama adalah larutan blanko terlebih dahulu. Titrasi dilakukan sampai hijau kebiruan lalu menjadi merah kecoklatan, seperti pada saat standarisasi. Berikut merupakan warna titik akhir dari titrasi. Setelah itu, baca volume. Untuk volume blanko adalah 1,6. Setelah titrasi selesai, kemudian baca pengurangan volume pada buret. Kemudian catat volume pada pengurangan pada buret tersebut. Untuk blanko, pengurangannya itu sebanyak 1,6 mili. Setelah dicatat, lakukan titrasi untuk sampel. Lakukan hal yang sama, yaitu tambahkan indikator veroin sebanyak 2-3 tetes. Kemudian titrasi kembali dengan larutan yang sama, yaitu larutan fast 0,05 normalitas. Titrasi selesai hingga warna merah kecoklatan. Kemudian, baca pengurangan volume pada buret dan catat volume titrasi untuk sampel yang pertama. Volume titrasi sampel yang pertama adalah sebanyak 1 mili. Kemudian lakukan hal yang sama pada sampel yang satunya lagi. Untuk volume titrasi sampel yang kedua adalah sebesar 1,1 mili. Setelah dicatat volumenya, kemudian hitung menggunakan rumus COD untuk satuannya miligram O2 per liter dengan rumus volume blanko dikurangi volume sampel titrasi dikali dengan normalitas larutan fast yang telah distandarisasi di awal dibagi dengan volume contoh uji. Apabila dimasukkan ke dalam rumus, maka 1,6 mili dikurangi 1 mili untuk titrasi yang pertama dikali dengan normalitas larutan fase yaitu sebesar 0,0525 normalitas dibagi dengan volume contoh uji sebesar 2,5 mili pada saat pemipetan di awal. Maka untuk titik sampel yang pertama ini sebesar konsentrasinya adalah 100,8 mg O2 per liter. Untuk yang titrasi sampel kedua alias duplo berarti sama, volume blanko 1,6 mili dikurangi volume titrasi sampelnya 1,1 mili dikali dengan normalitas larutan fasnya 0,0525 dibagi volume contoh uji sama 2,5 mili
sehingga didapat untuk yang kedua adalah 84,0 mg O2 per liter. Apabila dirata-ratakan dari kedua titik tersebut, dijumlahkan kemudian dibagi 2, maka didapat konsentrasi dari sampel tersebut adalah 92,4 mg O2 per liter. Sekian untuk praktikum COD metode reflux tertutup dengan secara titrasi. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.